Shalom dan selamat malam semua yang bersama dalam training pada malam hari ini. Training ini dikhususkan khas kepada worship leader dan tujuannya adalah untuk bagaimana kita menggunakan V8 sound card yang kita ada untuk digunakan pakai di dalam Zoom ketika worship leading. Okay? Training pada kali ini tidak akan menerangkan apakah itu V8 sound card, tapi sesiapa yang sudah mempunyai V8 sound card, ini adalah tutorial bagaimana kita menggunakan pakai alat ini. Oke. Sekiranya Anda ingin tahu apa itu V8 sound card dengan lebih lanjut, boleh berhubung kepada Jabatan Multimedia dan Teknologi. Oke. Dan tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Saya percaya kita semua yang ada sound card V8 ini, pastinya kita ada V8 sound card dan kita ada earphone yang ada mikrofon sekali, dan kita ada splitter. Oke, splitter ini perlu, dan saya akan terangkan mengapa dia perlu untuk kita setup V8 sound card ini. Oke, biasanya kita earphone yang kita ada biasanya datang dengan mikrofon dan juga datang dengan mikrofon di dalamnya. Jadi pot dia mempunyai 3 garisan seperti ini. Kita harus split pot ini menjadi audio dan juga mikrofon seperti ini. Kabel splitter ini tidak mahal, tapi dia perlu di dalam case ini karena kita perlu split. Satu ini merupakan mikrofon dan satu lagi adalah untuk earphone kita. Jadi selepas Anda ada splitter dan konekkan seperti ini di earphone Anda, di sound card V8 di sebelah kanan ujung ada 3 port, tapi yang kita akan pakai adalah condenser mic port dan juga headset port. Okay? Sila cek di sound card Anda masing-masing dan pastikan yang sebelah kanan itu adalah mikrofon, ada logo mikrofon. Kalau di dalam setiap splitter yang kita beli dia akan ada logo. Pastikan logo mikrofon tersambung kepada condenser mic dan logo yang berlambang earphone ataupun headphone tersambung di bahagian headset. Di sini kita boleh lihat condenser mic dan headset. Pastikan connection itu adalah betul. Seterusnya kita perlukan USB cable. Dapatkan USB cable yang Anda ada, boleh pakai apa-apa. Ia adalah micro USB. Okay? Dan konekkan dia di port yang berlogo charging. Oke, ada beberapa port USB yang kita ada di situ, namun just guna yang port charging. Oke, dan selepas itu konekkan dengan komputer Anda, sama ada PC maupun laptop. Oke, dan seterusnya pergi ke PC setting di bawah kanan, cari logo speaker seperti ini, open sound setting. Pastikan kita memilih untuk output kita letak MV USB audio, dan untuk input letakkan mikrofon MV USB audio. Sekali lagi, untuk output speaker MV USB audio, untuk input mikrofon MV USB audio. Sekiranya ini diset di komputer atau laptop Anda. Oke. Dan seterusnya di Zoom, selepas kita membuka Zoom, pergi kepada audio setting dekat mic dan logo mic dan tekan audio setting. Pastikan kita pilih seperti apa yang kita buat di laptop sebentar tadi. Oke. Di speaker kita akan pilih speaker MV audio, di mikrofon kita akan pilih mikrofon MV USB audio. Oke. Dan untuk volume, pastikan volume yang kita letakkan ini kalau boleh melebihi tidak melebihi di sini mungkin 100%, namun kalau boleh kita letakkan 90%. Dan ini untuk speaker adjust sesuai dengan apa yang Anda selesa ketika bernyanyi. Oke. Itu saja untuk testing Zoom, untuk setting Zoom.
jangan lupa turn on original sound, sebab memang ada beza. Kalau kita menggunakan V8 sound card, kita mesti turn on original sound. Oke, dan ini adalah sedikit penerangan mengenai apa kegunaan-kegunaan yang ada di sini di sound card ini. Yang pertama, tombol yang pertama ini adalah tombol mikrofon. Jadi semakin kita putarkan ke kanan, kekuatan mikrofon akan meningkat. Selalunya saya rekomen kita hanya letakkan di tengah-tengah. Oke? Dan ikut keselesaan kalau perlu lebih tinggi. Dan yang seterusnya ini adalah button echo. Kalau kita putar ke kanan, echo suara akan ada echo di dalam suara. Dan juga saya suggest hanya sekitar pukul 10 atau pukul 9. Ikut kesesuaian suara Anda dan lagu Anda. Sekiranya Anda letak melebihi, mungkin itu sedikit terlebih. Echo terlalu kuat, oke? Mungkin tidak sesuai. Tetapi sekadar kita tahu ini adalah mikrofon dan ini adalah tombol echo. Tapi tombol mikrofon ini sekiranya kita letak melebihi, mungkin akan terlalu kuat, oke? Jadi saya sarankan tengah-tengah ataupun mungkin pukul 1 atau pukul 2. Oke? So di sini juga ada beberapa pilihan. Saya tidak suggest kita menggunakan apa-apa di sini sebab ini adalah tujuan tambahan, oke, yang di bawah ini. Oke? Anda boleh coba untuk tahu apa fungsinya. Basically seperti elektro, pitch bend, magic, shockwave, ini adalah preset yang ada. Sekiranya kita tekan, suara kita akan berubah. Contohnya elektro akan berubah seperti elektro. Pitch bend akan boleh mengubah suara kita jadi kanak-kanak ataupun suara seperti suara yang monster, seperti itu. Ada beberapa contoh yang ada. Dan paling dekat yang mungkin boleh kita pakai adalah MC. Tetapi kalau boleh, saya suggest tidak pakai ini. Jangan turn on apa-apa di sini. Cara untuk turn on benda ini adalah tekan, dia akan bernyala. Dan turn off, tekan lagi sekali, dia akan tidak bernyala, dan off. Oke, semua function ini. Apa yang penting di sini adalah monitor ini perlu full. Letakkan full. Music ini tidak perlu. Record juga tidak perlu kacau apa-apa. Yang ini juga penting. Ini penting karena ini adalah kita modify treble dan bass suara kita. Kalau suara kita nyaring, kita turunkan sedikit treble, kita naikkan bass. Kalau contoh suara kita bass, kita naikkan sedikit treble, kan kita kurangkan sedikit bass. So ini lebih kepada modification suara kita. Kita boleh dengar secara live. Bila kita putar nih, semua tombol-tombol nih, bila kita putar, kita boleh dengar secara live apa efeknya, apa kekuatan dia. Oke, jadi ini penting untuk setting ini. Saya suggest setting yang paling baik bagi saya setakat ini adalah ini di tengah-tengah. Echo ini mungkin boleh tetap seperti ini ataupun mungkin boleh naikkan sedikit atau kurangkan sedikit. Treble kalau boleh letak pukul 3 dan bass letak tengah-tengah. Oke. Boleh naikkan juga ke pukul 2 atau ke pukul 3, depends dengan jenis suara. Selebihnya ini kita letak full. Jadi selebihnya jangan set apa-apa pun tidak mengapa. Oke. So dan pastikan power button kita on. Bila dia on, dia akan berwarna biru. Tekan hold button ini selama beberapa waktu, dia akan menyala menjadi biru. Oke. Alright, begitulah cara setting dia di Zoom, di sound card ini di Zoom. Basically dia sudah berfungsi. Sekali kita sudah set, kita boleh simpan alat ini dan kita boleh biarkan konfigurasi begitu. Kita cucuk saja next time, cucuk kabel semua, sepatutnya dia akan berfungsi seperti biasa. Oke. Dan itu saja setting yang perlu dibuat. Dan kelebihannya adalah kalau dalam voice meter kita kena turn on dia. Kalau ini kita mesti physically sambung kabel dan semualah.
Jadi sekiranya sudah tersambung, dia boleh terpakai seperti biasa. Dan tanpa kita set apa-apa, soundcard ini akan detect music yang kita mainkan di komputer kita juga. Jadi dia sama seperti Voicemeeter. Bila saya main, contoh yang saya akan tunjukkan sebentar lagi adalah saya akan mainkan satu lagu di YouTube. Dia akan ditangkap oleh soundcard ini, dan saya akan coba nyanyikan dia secara terus melalui earphone saya. Dan untuk pengetahuan Anda, saya menggunakan V8 sepanjang training ini. Saya menggunakan V8. Contoh, saya bagi satu contoh di sini bagaimana setiap button ini berfungsi. Sekarang saya akan putar echo. Echo ini saya putar sampai ke level yang tengah-tengah. So sekarang saya berada di sini, sangat kuat, jadi dia seperti dalam gua. Jadi sepatutnya dia diturunkan lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, dan di sini seakan-akan lebih baik. Sekarang dia berada di sini. Jadi echo tidak boleh terlalu tinggi, nanti dia akan menjadi seperti terlalu berdengung. Oke, dan seterusnya adalah sekarang saya meletakkan volume mikrofon saya di tengah-tengah. Sekiranya saya meletakkan lebih tinggi, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat dan menjadi semakin tidak selesa. Jadi saya turunkan ke tengah-tengah, ini adalah yang boleh diterima. Dan seterusnya saya akan mengubah treble. Treble ini kalau sekarang saya letakkan dia maksimum karena jenis suara saya. Jadi saya letakkan kurangkan, treble akan jadi hilang, dia akan jadi tenggelam. Jadi biasanya kalau saya mau letak suara saya lebih ke depan, saya lebih jelas, saya akan letakkan full sekarang ini. Dan untuk yang bass pula, sekarang ini saya letakkan dia di lebih kurang pukul 1 atau pukul 2. Jadi bila saya kuatkan dia akan berbunyi lebih bass. Jadi bila saya turunkan dia lebih kepada bass akan jadi hilang, dia akan lebih jadi tajam seperti sekarang. Oke. So saya letakkan semula ke setting yang asal. Oke. Dan echo saya akan matikan. Alright, sekarang tiada echo. Dan sekarang ini saya bagi contoh apa yang saya maksudkan dengan pitch bend ini. Jadi saya bagi contoh ini sahaja. Saya tekan pitch bend. Male voice. Ini adalah For male male voice. Male voice. For male voice. Male voice. Hello. Childlike voice. Hello. Ya, begitulah suara kita akan berubah. Jadi semua ini adalah seperti additional yang kita mau pakai kalau kita mau pakai. Tetapi saya rasa tidak perlu. Oke, itu sebagai contoh supaya kita paham. Dan ini monitor saya letakkan full sekarang ini. So saya boleh dengar apa yang saya cakap. Kalau saya letak ini jadi kosong, saya tidak boleh dengar apapun yang saya cakap. Oke, so saya harap semuanya paham. Boleh ulang video ini berkali-kali supaya kita dapat lihat dan paham kegunaan benda ini. Dan saya percaya setelah kita menggunakannya terus-menerus, kita akan paham apa sebenarnya fungsi alat ini. Sekarang saya akan demo. Saya akan pasang sedikit echo untuk saya menyanyikan satu lagu daripada YouTube. Saya pasangkan lagu dari YouTube. Nanti kita akan tengok. Saya boleh adjust secara live ya. Saya boleh dengar lagu di YouTube dan saya boleh dengar di telinga saya. Dan juga saya boleh kawal betapa volume suara saya adakah sesuai dengan volume YouTube. Perlukah saya increase volume di YouTube atau bagaimana? Oke, so sekarang saya pasang. Anda akan dengar lagu ini. Saya akan coba adjust suara saya supaya dia boleh sesuai dengan lagu ini. Yang paling sesuai. Oke, saya kurangkan sedikit setting. Saya letakkan bass sedikit, naikkan sedikit. Alright, baru saya mulai menyanyi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Saya boleh naikkan echo sekali lagi. Dan kau dekat. Ini echo di tengah-tengah. Saya naikkan lagi echo. Bahkan seluruh pengabdianku
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Sekarang saya kurangkan echo sehingga 0, kosong. Inilah kalau tidak ada echo, tidak berapa sesuai kalau menyanyi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Saya boleh tinggikan volume. Besar, ini terlalu kuat. Oh, sungguh indah yang kau fikir. Volume rendah, volume kuat. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Ya, begitulah sampelnya. Jadi saya matikan echo. Sekarang saya kembali ke normal. Jadi saya harap demo ini dapat membantu kita semua. Kalau ada apa-apa soalan, jangan malu-malu tanya dan reach out multimedia, jabatan multimedia. Alright, sampai di sini saja training kita pada hari ini. Semoga video ini dapat memberikan sedikit pengajaran supaya kita dapat maximize ibadah kita setiap minggu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.